Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, Febrian Subagja. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat video bagaimana cara menghubungkan atau memindahkan file gambar dari aplikasi AutoCAD ke dalam aplikasi Revit. Dan juga kita akan belajar bagaimana cara menggunakan grid dan level di dalam aplikasi Revit. Oke. Begitu kita langsung saja mulai caranya. Pertama kita buka aplikasi Revit, kemudian kita pilih New di bagian model. Nah, kemudian kita pilih template. Nah, di sini saya contohnya pakai template struktural. Kemudian kita buka. Untuk cara memindahkan file gambar dari aplikasi AutoCAD ke dalam aplikasi Revit. Nah, ini kan gambar dari aplikasi AutoCAD. Ini gambar, ada contoh gambar ya, yang nanti akan kita import ke dalam aplikasi Revit. Nah, contohnya kita pergi ke Insert, kemudian pilih yang ada bacaan link di bagian Insert, kemudian pilih dokumen yang kita simpan gambarnya. Nah, saya menyimpan gambar ini yang di AutoCAD di dalam sini. Nah, kemudian sini saya ingin menunjukkan denah lantai 1. Nah, untuk unitnya bisa kalian atur, kalian memakai satuan unitnya itu menggunakan apa. Kalau di sini saya satuan meter, kemudian level kita ubah menjadi level 1. Zoom out. Ini jangan lupa, karena kita import di level 1, jadi klik level 1 baru gambar akan muncul. Nah, ini gambar sudah muncul ya, lantai 1 sudah terimport ya dari CAD ke Revit. Nah, kemudian di sini saya akan memberitahu cara menggunakan grid dan level itu. Yang pertama kita akan menggunakan level. Nah, ini kita akan menggunakan contoh dari gambar ini ya. Untuk memindahkan gambar ini, teman-teman bisa pin ini yang ada logo pinnya bisa dimatikan dulu. Jadi ini gunanya bisa memindahkan gambar. Nah, kemudian kita pilih menu arsitektur, kemudian grid. Nah, di sini saya ingin mencontohkan dulu ya. Untuk grid itu ada beberapa tipe grid ya. Pertama itu ada grid line. Nah, grid line itu gridnya bisa horizontal ataupun vertikal gitu. Nah, ini contoh buat yang vertikal. Jadi bisa di copy saja, ditarik garis ke bawah untuk arah vertikal. Misal di sini ingin membuat denah, ini contoh aja ya. Kemudian untuk arah horizontalnya kita tarik ke arah horizontal samping. Nah, di sini kan muncul nih simbol-simbolnya, keterangannya. Nah, ini untuk memberitahu kalau misal di sini saya untuk arah vertikal menggunakan angka. Nah, untuk yang horizontalnya kita ubah untuk pembeda jadi huruf. Nah, jadi
kita bisa copy saja. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, jadi agar teman-teman tidak bingung untuk arah horizontal ataupun vertikalnya. Nah, jadi intinya grid adalah garis bantu atau bisa sebagai titik acuan dalam tahap awal kita gambar bangunan itu. Jadi saat kita ingin menggambar sebuah desain bangunan, nah biasanya itu kita mulai dari membuat grid. Nah, tujuannya apa kita menggunakan grid? Tujuannya agar bisa menjadi titik acuan dalam kita menggambar. Bisa kita acuan dalam jarak dari sini ke sini, kemudian bisa menjadi dari kolom seperti ini contohnya nih. Nah, ini grid ya, di yang sudah jadi ini grid, kemudian ini grid. Nah, ini kan bisa jadi titik acuan nih untuk mengatakan kolom, atau di asnya nih, as di struktur dindingnya, ataupun bisa menjadi potongan. Nah, kemudian selain ada grid lain, yaitu grid horizontal ataupun vertikal, di sini ada grid lengkung atau grid arch. Nah, grid arch ini gunanya untuk kita membuat lengkungan. Nah, ini radiusnya bisa kita sesuaikan ya, atau jari-jarinya ataupun lengkungnya mau segimana lengkungnya itu bisa kita sesuaikan. Ini contoh dari grid arch. Dan sini kan ada dua nih, satunya apa perbedaannya? Di sini ini buat grid lingkaran sempurna. Jadi kalau misal ada garis tegak lurus, ini bisa berubah jadi lengkung. Ya, dari titik sini ini bisa ke sini. Jadi ini lengkungnya sempurna. Nah, kalau ini jari-jarinya bisa kita atur. Kalau ini lengkungnya kita juga bisa atur juga, tapi ini lebih sempurna. Kemudian selain itu ada pickline. Nah, pickline ini bisa kita gunakan terhadap line-line yang sudah jadi. Jadi misal, nah ini kan ada denah nih, kita contohkan tuh, tinggal klik, langsung muncul gridnya. Jadi bisa mempermudah kita untuk membuat grid kalau misalnya kita sudah mempunyai denah itu. Nah, kemudian ini juga ada multi segmen. Nah, di sini juga ada line art. Maksudnya ini bisa dilihat. Dan ini pun sama untuk line fillet art. Bisa disesuaikan jarak radiusnya. Ya, itu untuk penggunaan grid. Nah, sekarang kita lanjut ke level. Nah, hapus dulu gridnya. Kemudian untuk menunjukkan level itu adalah bisa disebut elevasi atau ketinggian di permukaan tanah itu.
itu fungsinya 0 ya, dimulai dari elevasi tanganmu. Kalau misalnya seperti naik, elevasinya langsung turun, berarti minus. Saya juga bisa dilihat di sebelah sini. Bisa dilihat saja sini membuat elevasi dari gambar lantai 1, lantai 2, dan juga potongan. Caranya kita buat grid terlebih dahulu untuk sebagai titik acuan dari denah kita, dan kita pilih peak line karena ini sudah ada garis lainnya. Nah, ini sudah muncul, tinggal klik saja di bagian gridnya. Nah, ini pun gridnya bisa kita tarik. Nah, ini klik, kemudian tarik ke atas. Nah, ini sudah terlihat ya gridnya. Kita sudah muncul, kemudian grid arah horizontalnya kita klik. Nah, misalnya di sini kita mau pindahkan simbol atau keterangannya ke arah sini. Nah, ini caranya, ini kan ada icon centang nih. Nah, kita klik saja, kita uncentang, kemudian kita pindahkan, kita centang sini. Nah, itu untuk cara memindahkan simbol dari grid atau keterangan dari grid. Nah, kemudian kita lanjut ke atas. Oh ya, nah ini buat grid horizontal kita ubah, yang tadinya angka ini kan yang vertikal kan, kita ubah jadi huruf ya, jadi pembeda. Kemudian kita lanjut ke grid selanjutnya. Nah, ini sudah muncul semua. Ini saya ingin menarik biar tidak terlalu masuk dalam benahnya. Nah, ini sudah jadi ya gridnya. Bisa kita lihat, kita naik ke level 2. Nah, ini untuk gridnya sudah jadi. Di sini coba pet. Ya, kita munculkan lantai 1. Nah, ini kan di lantai 2 kan hanya muncul gridnya saja. Nah, agar di sejajar antara lantai 1 lantai 2, kita perlu acuan. Jadi kita munculkan gambarnya untuk sebagai acuan. Nah, untuk cara munculkan gambarnya, kita pergi ke properties, kemudian ke underline, kemudian pilih range base level. Nah, naikkan tadi di level 1, gambar 1 kita naikkan. Nah, ini sudah muncul ya dari gambar level 1. Namun ini gambarnya tidak bisa diklik karena hanya untuk sebagai acuan, dan ini gridnya sudah sesuai ya dengan gambar denahnya. Kemudian kita masukkan ke lantai 2 dalam sini. Insert, masukkan denah lantai 2, link cap lantai 2. Oke. Nah, sudah muncul. Kita
kita tempelkan. Jangan lupa pinnya kita matikan dulu, karena kalau tidak dimatikan ini tidak bisa gerak ya. Saya contohin tuh, tidak bisa, makanya harus dimatikan dulu. Nah, oh ya, tadi kan kita sentuhannya udah berubah ya ke meter. Dia juga bisa ngecek sudah benar itu untuk sentuhannya, bisa ke annotate dan linear. Kita coba cek, ini kan di dananya gambarnya jaraknya 4 meter, awalnya di AutoCAD. Nah, coba kita di Revit apakah udah sesuai. Kita klik linear dan klik sini. Nah, ini sudah muncul, ini sudah sesuai ya, yang arah horizontal. Kemudian kita coba yang arah vertikal. Nah, ini sudah muncul ya, 1,5 1.500. Oke, jadi unitnya udah sesuai ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung kalau misalnya di AutoCAD dan Revit satuannya beda. Nah, kita bisa ubah. Kemudian kita pindahkan dengan sejajar lantai 2 dengan lantai 1. Nah, ini saya patokannya ini, misalnya garis bawah ini di simbol A. Nah, di sini kita klik. Nah, ini sudah sesuai, udah lurus. Kemudian kita pergi ke level di bagian sini. Kalau kita lihat ke arah S, ini sudah muncul ya. Tuh, ini bisa kita ubah ketinggian sedikit atau level gambar kita. Nah, ini dari gambar lantai 1 dan lantai 2 bisa kita sejajarkan dengan level. Nah, kita lihat arah west. Nah, di sini saya untuk melihat ini levelnya. Nah, di sini saya munculkan gambar potongan ini vertikal, jadi munculkannya di west ataupun S. Nah, saya di sini memilihnya di west agar ini levelnya di sebelah kanan, bisa lebih mudah. Kita masukkan gambarnya, potongan. Ini sudah muncul. Dan ini matikan pinnya, kita pindahkan. Di sini kan potongan kan ada elevasinya nih, elevasi lantai 1, lantai 2, ring balok, kemudian atap. Nah, kita pindahkan, kita klik di elevasi lantai 1. Di sini ini elevasi lantai 1. Dan kita klik. Nah, dan ini di lantai 2 elevasinya 4, jadi kita ubah saja jadi 4. Nah, ini nanti akan naik secara otomatis. Kemudian kita pilih level di menu arsitektur, level, kemudian kita pilih pick line. Nah, kalau ini kan secara manual, kalau pick line ini jadi kita hanya mengklik garis line yang sudah ada. Nah, ini sudah muncul ya secara otomatis. Kemudian kita klik lagi di bagian atap. Nah, ini sudah muncul sesuai ya dengan denah aslinya. Kemudian bisa kita ubah namanya. Nah, ini bebas ya, diubah atau enggak. Ini buat biar lebih jelas aja itu. Misal di sini ketinggian buat ring balok. Nah, kita ganti namanya. Kemudian sini atap. Nah, ini kita ganti lantai 2. Nah, sini
lantai 1. Nah, ini sudah. Jadi ya, ini biar kita lebih mudah itu melihat elevasinya. Di ini, lantai 1 elevasinya segini, elevasi lantai 2 segini itu. Jadi elevasi itu bukan ketinggian dari permukaan tanah itu, yang arahnya vertikal atau naik ke atas. Kemudian itu kita pindahkan ke lantai 1, lantai 2 agar sejajar. Nah, ini kita naikkan saja gridnya ke atas. Kemudian kita pindahkan, kita blok potongan dengan levelnya, kemudian kita pindahkan. Nah, ini untuk garis ini bisa jadi acuan untuk arah vertikalnya lantai 1, lantai 2. Jadi kita klik sini. Nah, ini sudah sejajar ya, sudah saling terpotong antara level dan juga grid. Nah, di sini saya ingin memindahkan simbol ini ke sini agar sejajar dengan simbol potongan. Jadi kita klik. Nah, ini sudah muncul. Ini hapus saja kalau tidak terpakai. Kemudian kita mundurkan. Sejajarkan. Nah, ini sudah sejajar ya. Nah, ini sepertinya elevasinya berubah ya. Kita coba sesuaikan lagi. Ini elevasinya 0. Ini 8. Ini 13,36. Nah, ini kita turunkan saja, kita tinggi. Ini kita bisa juga sejajarkan dengan ini. Nah, ini sudah sesuai ya elevasinya. Kemudian kita coba melihat ke atap. Oke, yang atap sudah muncul. Nah, yang di bagian atap ini garis gridnya hanya muncul di huruf ya. Nah, ini hanya munculnya di bagian huruf saja, karena yang arah vertikalnya itu belum saling berpotongan itu. Jadi ada di sebelah sini. Nah, ini di arah south ataupun north. Nah, kita ubah di south, dan ini kita tarik agar muncul di atap. Kita tarik ke atas, kemudian kita ini geser. Nah, kemudian kita lihat lagi kan, ini kan sudah saling potongan nih, nanti akan muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Untuk grid-gridnya tadi kan belum muncul karena belum memotong itu. Nah, ini setelah sudah memotong akan muncul. Kemudian kita masukkan acuan lagi. Lantai 2, tadi kan lantai 2 acuannya lantai 1. Nah, sekarang buat atap acuannya lantai
2 ataupun ring balok juga bisa. Nah, jadi kita munculkannya lantai 2 saja. Ini sudah muncul ya, dan lantai 2 sudah presisi itu sesuai. Kemudian kita masukkan atap, zona atap, insert linked dan atap. Nah, ini sudah muncul di bawah. Kemudian kita pindahkan, kita sejajarkan dengan dan lantai 2. Nah, ini sudah muncul ya. Coba kita lihat di dalam 3 dimensinya apakah sudah sejajar dengan potongan. Nah, untuk melihat 3 dimensi ini bisa klik sini ataupun view. Nah, ini yang ikon rumah. Kita klik, kemudian kita geser arahnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini sudah lihat ya, sudah sejajar. Ini arah atasnya ini dan arah sampingnya sudah sejajar. Nah, ini bisa kita geser saja kalau bisa terlalu dalam. Nah, ini sudah sejajar ya, jadi antara lantai 1, lantai 2, atap ini sudah sejajar dengan tinggi elevasinya masing-masing kayak denah atap. Jadi elevasinya di elevasi atap sudah sejajar. Di lantai 1 pastinya di 00 sudah sejajar, lantai 2 jadi 4 meter. Jadi ini sudah sejajar. Coba kita cek lagi, kita lihat. Nah, ini kan potongannya, dan ini denah atap. Nah, ini udah sesuai ya, bisa dilihat loh dari sini. Nah, ini denah atap. Sudah sejajar ya dengan elevasi atap. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.